Ya, halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, aku Syafila. Aku salah satu anggota dari tim Hayu Mengajar Departemen Sourcing Farmasi Unpad, yang kali ini akan mencoba sedikit memaparkan materi tentang pengenalan obat dan cara penggunaannya. Kemudian, next. Nah, di sini ada pengajar-pengajar, ada Mahya, ada Alia, ada Zaza, ada Ega, dan ada aku. Next. Oke, kita mulai dari pengertian obat dulu ya. Menurut Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 mendefinisikan obat sebagai bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Kemudian di sebelahnya nih ada gimana cara tubuh memproses obat. Jadi pertama itu obat yang masuk dalam tubuh bisa melalui berbagai cara seperti diminum, dioleskan ke permukaan kulit, ataupun disuntikan. Yang kemudian ia akan diserap dalam cairan asam lambung. Lalu yang obat yang sudah terlarut ini kemudian bermuara dalam usus halus, lalu melewati dinding usus halus menuju pembuluh darah yang nanti akan terbawa ke hati, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh untuk melakukan tugasnya sebagai obat. Setelah selesai melakukan tugasnya, obat dipecah dan dimetabolisme di hati yang dibantu dengan protein dan enzim, lalu pada tahap akhirnya, metabolit obat ini akan diekskresikan melalui feses dan urin, dan terkadang juga bisa diekskresikan melalui keringat. Next. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam obat. Obat itu dibagi jadi 4, ada obat bebas terbatas, obat keras, dan narkotika. Obat bebas berarti obatnya bisa dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek dan toko obat berizin. Untuk obat bebas terbatas bisa dibeli bebas tanpa resep dokter di apotek atau di toko obat berizin, disertai dengan peringatan khusus dari P1 sampai P6. Kemudian untuk obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Untuk obat narkotika harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi. Kemudian di sini ada obat bebas, logonya ada ke lingkaran hitam, terus dikelilingi dengan bulatan berwarna hijau. Obat tersebut dikatakan obat bebas karena efek sampingnya rendah dan kandungan bahannya relatif aman. Di sini ada contoh obatnya seperti paracetamol, aspirin, dan vitamin. Teman-teman bisa lihat di kemasannya terdapat logo warna hijau. Kemudian ada obat bebas terbatas, pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam mengelilingi bulatan berwarna biru. Di sini teman-teman bisa lihat logonya di sebelah kiri bagian atas. Obat bebas terbatas ini disertai dengan peringatan khusus dari P1 sampai P6 dan lebih keras dari obat bebas. Nah, di sini ada peringatan khususnya, P nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya, contohnya adalah Paramex. Kemudian P nomor 2, awas obat keras, hanya untuk umur, jangan ditelan, contohnya adalah Listerine. Lalu P nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar dari badan, contohnya betadine. Terus P nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar, ada rongkol anti asma. Selanjutnya ada peringatan khusus P nomor 5. Awas obat keras tidak boleh ditelan, ada contohnya Rivanol kompres. Mohon maaf, selanjutnya P nomor 6 ada awas obat keras, obat wasir jangan ditelan, contohnya adalah Superhoid. Selanjutnya di sini ada obat keras, pada kemasan ditandai dengan lingkaran hitam dengan dasar merah yang di dalamnya terdapat huruf K yang menyentuh garis tepi. Contoh obatnya ada asam mefenamat dan ampicillin.
Kemudian yang terakhir ada obat narkotika. Pada kemasan ditandai dengan simbol lingkaran merah yang di tengahnya ada palang berwarna merah. Nah, obat narkotika ini dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang vitamin. Jadi vitamin itu ada apa aja sih dan fungsinya buat apa? Boleh di next. Yang pertama itu ada vitamin A. Vitamin A ini dikenal baik untuk kesehatan mata, kulit, dan juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Contohnya ada bayam, wortel, ubi, mangga, dan juga pepaya. Kemudian yang kedua ada vitamin B kompleks, yang mana vitamin B kompleks ini terdiri dari B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan juga B12. Untuk contohnya itu ada telur, susu, ikan, kentang, dan juga keju. Kemudian yang ketiga ada vitamin C, yang mana vitamin C ini baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tubuh lebih kuat melawan infeksi. Contohnya itu ada jeruk, stroberi, lemon, dan juga tomat. Kemudian yang keempat ada vitamin D. Vitamin D ini baik untuk kesehatan tulang. Untuk contohnya ada paparan sinar matahari, sarden, telur, dan juga produk olahan susu. Boleh di next. Kemudian selanjutnya ada vitamin E. Vitamin E ini baik dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Contohnya ada bayam, brokoli, kedelai, dan juga gandum. Boleh di next. Selanjutnya kita akan bahas tentang dagu sibu. Dagu sibu itu apa sih? Dagu sibu itu adalah singkatan, da-nya dapatkan, gu-nya gunakan, si-nya simpan, dan bu-nya buang. Nah, gimana sih penerapan dagu sibu buat antibiotik itu? Jadi, mari kita simak video berikut. Gimana ya cara penerapan dagu sibu untuk antibiotik? Dapatkan antibiotik dengan resep dokter pada apotek terdekat dan cek tanggal kadaluarsa antibiotik. Gunakan antibiotik sesuai dosis yang diresepkan dokter dan habiskan antibiotik walaupun teman-teman sudah membaik. Simpan antibiotik di tempat yang tidak terkena cahaya matahari dalam wadah tertutup dan jauhkan dari anak-anak. Buang antibiotik pada tempat sampah bersama kemasannya, hilangkan label pada wadah kemasan, dan jangan gunakan antibiotik untuk infeksi lainnya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang peringatan yang ada di label obat. Nah, kira-kira buat apa ya? Boleh di next. Oke, yang pertama nih ada peringatan kocok terlebih dahulu. Nah, biasanya label ini tuh ada di obat yang bentuknya suspensi atau emulsi. Untuk suspensi sendiri bentuknya kayak Prolaris nih, teman-teman. Nah, kalau emulsi sendiri mungkin teman-teman pernah dengar Scotch Emulsion gitu ya. Nah, kenapa sih obat ini harus dikocok? Karena kedua bentuk obat ini punya dua kandungan yang tidak bisa menyatu. Jadi dia suka ngendap di dasar botol. Nah, jadi dikocok itu biar si kandungan dalam obatnya itu merata atau homogen. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada label pelan dalam bentuk utuh. Biasanya itu ada di obat yang bentuknya kapsul atau tablet. Nih, kapsul seperti yang sebelah kiri ya teman-teman, yang warna merah putih, dan tablet yang sebelah kanan. Jadi, obat kapsul tidak boleh dibuka cangkangnya dan obat tablet tidak boleh sembarang digerus karena akan mempengaruhi dosis yang diserap tubuh. Selanjutnya, tablet yang digerus atau kapsul yang dibuka cangkangnya bisa membuat kandungan zat obat yang diserap tubuh berlebih atau overdosis. Nah, atau juga bisa mengurangi kandungan zat yang diserap tubuh, jadi obatnya kurang efektif buat nyembuhin penyakit teman-teman. Gitu, boleh di next. Nah, selanjutnya ada label obat steril. Nah, biasanya obat steril ini
ada pada obat tetes atau salep mata. Nah, biasanya tuh ujung wadah obat tetes atau salep mata ini tidak boleh terkena permukaan lain dan tutupnya harus rapat ya teman-teman karena mencegah kontaminasi. Nah, obat yang sudah dibuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk dipakai kembali karena ada kemungkinan sudah terkontaminasi kuman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya obat tetes mata atau punya obat salep mata, setelah 30 hari obatnya udah nggak boleh dipakai lagi ya. Gitu. Boleh next. Nah, selanjutnya kita bakal bahas tentang cara penggunaan obat, cara penyimpanan juga. Jadi pada kemasan obat itu selalu tertulis tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas suatu obat masih bisa diminum. Nah, tapi ada loh beberapa tanda obat yang udah gak bisa kita minum lagi meskipun belum kadaluarsa. Tandanya kayak gimana ya? Boleh di next. Nah, yang pertama nih, ada obat berubah warna, bau, dan rasanya. Terus, kalau misalnya teman-teman punya obat tablet, itu biasanya timbul noda bintik-bintik pada obat. Selanjutnya, obat hancur menjadi bubuk, lalu obat hilang atau terlepas dari kemasan. Nah, biasanya yang ini tuh contohnya di obat yang bentuknya kapsul. Selanjutnya ada obat menjadi lembab, lembek, basah, dan lengket. Dan yang terakhir, obat berubah menjadi keruh, terlalu kental, terdapat endapan, terpisah, serta kemasannya berembun. Nah, yang terakhir ini contohnya seperti obat-obat sirup, suspensi, atau emulsi. Nah, teman-teman, pasti di antara kalian yang ketika sakit nggak mau minum obat. Ada beberapa hal yang menyebabkan teman-teman ini nggak mau minum obat. Boleh di next, Teh? Nah, salah satu hal yang menyebabkan teman-teman nggak mau, itu yang pertama, takut terjadi efek samping yang tidak diinginkan, dan takut keseringan minum obat sehingga tidak baik untuk kesehatan. Emang benar ya, kalau obat menyebabkan hal-hal demikian? Sebenarnya sih ada benernya kok, tapi ada tapinya juga nih. Nah, boleh di next lagi, Teh? Bagaimana sih cara menghindari hal-hal tersebut? Hal-hal tersebut bisa teman-teman hindari dengan meminum obat secara baik dan benar. Nah, jadi gimana nih caranya minum obat secara baik dan benar? Maka kita simak di slide selanjutnya. Nah, yang pertama nih, minum obat tepat waktu. Harus diperhatikan aturan pakai obat yang tertera pada brosur obat atau berdasarkan resep dokter. Seperti contoh penggunaan kayak obat 3 kali 1 nih. Berarti obatnya itu dikonsumsi 3 kali dalam sehari. Di mana dalam satu hari itu nanti dibagi 3. Jadi ada 24 jam dibagi 3 kali. Jadi setiap 8 jam teman-teman harus meminum obat tersebut. Dan juga harus diperhatikan makan obat itu sebelum apa sesudah apa ketika makan nih. Sehingga karena penggunaannya tidak tepat bisa mengganggu efektivitas dan penyerapan obat. Jadi obatnya nggak bisa bekerja dengan baik di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, tidak mengkonsumsi obat sembarangan. Nah, ini penting banget teman-teman. Karena ada perbedaan obat dan racun, di mana perbedaannya itu dari dosisnya. Jadi ketika dosisnya lebih atau tidak sesuai dengan anjuran, bukan yang malah sembuh, malah bisa jadi lebih sakit, menjadi lebih sakit dan menjadi lebih toksik ke tubuh teman-teman. Dan juga harus diperhatikan nih, untuk obat keras itu harus sesuai dengan anjuran dokter ya teman-teman. Jangan sekali-sekali mengubah, mengurangi, atau menggandakan dosis sendiri tanpa anjuran dokter. Karena menggandakan dosis itu tidak berarti obat menjadi lebih kuat dan teman-teman lebih cepat sembuh, itu enggak. Tapi justru dapat menimbulkan kerusakan organ dan overdosis. Dan selanjutnya ada perhatikan makanan atau minuman atau obat lain yang tidak diperbolehkan ketika mengkonsumsi obat. Karena hal tersebut nantinya dapat menyebabkan akan berdampak pada efektivitas obat menjadi berkurang atau juga bahkan obatnya menjadi hilang. Dan ketika teman-teman minum obat juga dianjurkan untuk minum obat dengan air putih, bukan dengan susu, jus, atau yang lain-lainnya, karena obatnya biar lebih cepat terserap di dalam tubuh. Lalu yang keempat, ada menyimpan obat dengan benar sesuai petunjuk yang terdapat di brosur obat. Jadi biar efektivitasnya dan efeknya itu akan terjaga gitu.
Yang kelima, meminum antibiotik sesuai dengan resep dokter dan dihabiskan. Nah, tadi udah dijelasin ya teman-teman kenapa? Agar tidak terjadi resistensi antibiotik. Dan yang terakhir nih, teman-teman bisa juga cek alergi obat. Apabila teman-teman udah menggunakan obat dengan baik dan sesuai anjuran dokter, tapi tiba-tiba mengalami reaksi yang tidak mengenakan setelah sejam atau setelah sejam minum obat, atau misalkan reaksinya itu terjadi berkali-kali. Nah, itu bisa langsung dihentikan dan langsung pergi ke dokter gitu untuk dievaluasi pengobatannya. Boleh di next teh? Nah, terakhir nih, apabila mengalami efek samping dari obat yang dikonsumsi sudah mengganggu aktivitas sehari-hari atau sudah terjadi berkali-kali, cepetan segera periksa dan laporkan kepada dokter untuk dilakukan evaluasi dalam pengobatan. Nah, teman-teman, nanti kita bakal ada role play nih dari Akang Teteh, dari Teteh-teteh Farmasi Unpad. Jadi yuk kita tonton bareng. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Ada yang bisa dibantu? Saya lagi nyari obat buat sakit gigi, ada, Bu? Obat sakit gigi buat ibunya atau buat adiknya? Buat anak saya, Oh, adiknya umur berapa tahun? 12. Oh, 12 tahun. Buat sakit giginya udah berapa lama ya? Sekitar 1-2 hari kan ya, Dek? Iya. Oh, 1-2 hari. Disertai dengan demam nggak ya? Alhamdulillah nggak ada sih, Bu. Oh, nggak demam ya? Oke. Kalau sebelumnya pernah ke dokter? Kalau nggak salah sebulan yang lalu sempat ke dokter sih, Bu. Oh, sebulan yang lalu udah pernah ke dokter ya? Kalau obatnya sendiri, inget gak, Bu? Aduh, saya lupa obatnya ada di rumah. Oh, Tapi kalau nggak salah tuh yang warna kuning gitu, Bu. oh, anak kuning. Mungkin ini ya? Nah, iya yang kayak gitu. Oh, iya. Oke. Mungkin kalau ada keluhan lain nggak dari adiknya? Sejauh ini itu aja sih, Bu. Dia sakit gigi gara-gara makan yang manis-manis. Oh, makan yang manis-manis. Iya. Mungkin mau ditambah sama ini ya, suplemen makanannya. Boleh. Udah. Mau ditambah sama suplemennya, Bu? Boleh. Mau lihat dulu yang kayak gimana? Yang kayak gini, Bu. Ada mau? Ini tuh buat apa ya? Ini bisa buat ningkatin daya tahan tubuh, Ibu. Oh iya, udah boleh sekalian aja. Boleh. Oke. Tunggu sebentar ya, Bu. Baik, Ibu, untuk obatnya ada asam mefenamat yang tadi untuk obat sakit gigi. Nanti dikasihnya 3 kali sehari 1 tablet. Nanti diminumnya itu setelah makan ya, Bu. Oh iya, selamat. Nah, kalau untuk suplemennya sendiri nanti diminumnya 1 kali sehari. Kalau buat suplemennya sebelum apa sesudah makan? Diminumnya setelah makan ya, Bu. Oke. Ada tambahan lagi, Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah sih segitu aja dulu. Mungkin ada yang mau ditanya lagi, Bu? Udah sih segitu dulu. Ya, mungkin karena tadi kan sakit giginya adanya kan karena makan manis-manis. Jadi buat sekarang dikurangin dulu ya makan manisnya. Terus kalau misalnya udah makan makanan manis, jangan lupa buat gosok gigi. Kalau untuk pembayarannya di sebelah mana? Pembayarannya dilanjutkan di kasir aja ya, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, cepat sembuh ya, Dek. Oke, tadi udah sempat lihat juga ya contoh dari cara penggunaan obat yang baik dan benarnya. Udah sempat dijelasin juga cara perjalanan obat dalam tubuh, terus ada perhatian-perhatian khusus yang harus kita perhatiin saat kita minum obat. Nah, dari teman-teman sendiri, kalau ada yang mau ditanyain, mangga setelah nonton dari video ini. Terus kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila ada materi atau kalimat kata-kata yang salah gitu, yang kurang begitu. Sekian dari tim Hayu Mengajar BMK Mafar Unpad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.